Gimana ceritanya bangsa yang tidak punya negara selama 2000 tahun bisa tiba-tiba menjadi penjajah? Video ini akan membahas sejarah panjang berdirinya negara Israel, bukan negara si penjajah. Kenapa mereka bisa menjajah Palestina? Cocok banget buat kamu yang penasaran tapi juga pengen ngerti dari sisi histori, bukan cuma emosi. Dukung channel ini sampai 100.000 subscribe. Selama ribuan tahun, bangsa Yahudi hidup tanpa negara setelah dihancurkannya kerajaan Israel kuno oleh Romawi sekitar tahun 70 Masehi. Bangsa Yahudi tercerai-berai ke berbagai penjuru dunia. Ini disebut sebagai diaspora Yahudi, yaitu penyebaran suatu kelompok etnis atau agama dari tanah asalnya. Mereka hidup di bawah kekuasaan berbagai bangsa seperti Arab, Eropa, bahkan Kekaisaran Ottoman. Dimanapun mereka tinggal, diskriminasi adalah makanan sehari-hari. Di Eropa, antisemitisme menjadi budaya. Yahudi dianggap minoritas pengganggu, biang keladi ekonomi, bahkan dikambing hitamkan saat terjadi krisis. Memasuki abad ke-19, muncul ide yang cukup ekstrim bagi saat itu, yaitu bangsa Yahudi harus punya negaranya sendiri. Inilah awal gerakan-gerakan Zionisme yang digagas oleh Theodor Herzl. Tujuannya yaitu membentuk negara Yahudi di tanah yang menurut mereka bersejarah, yaitu di tanah Palestina. Tapi tunggu dulu, kenapa Palestina? Ya, siapa yang tinggal di sana saat itu, dan kenapa Inggris tiba-tiba ikut campur? Di akhir video ini kita bakal bahas bagaimana dokumen Inggris yang ditulis saat perang bisa bikin dua bangsa saling klaim dalam satu tanah. Masuk ke abad awal ke-20, Palestina masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Tapi saat Perang Dunia I pecah, Inggris butuh sekutu lokal untuk melawan Ottoman. Mereka lantas bikin janji rahasia ke Arab, yaitu bantu kami, nanti kalian dapat kemerdekaan dan wilayah termasuk wilayah Palestina. Janji ini dikenal sebagai MC Mahon Hussein Correspondence. Namun secara diam-diam Inggris juga sepakat dengan Prancis untuk membagi wilayah Timur Tengah setelah perang lewat perjanjian Sykes-Picot. Palestina akan menjadi wilayah internasional, tapi kejutan belum selesai. Pada tahun 1917, Inggris membuat deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan untuk pembentukan tanah nasional bagi orang Yahudi di tanah Palestina. Tiga janji ketiga pihak berbeda, luar biasa bukan? Otak-otak penjajah. Setelah perang usai dan Ottoman kalah, Inggris resmi menguasai Palestina lewat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, dan dari sinilah mimpi Israel mulai menjadi nyata. Imigrasi Yahudi ke Palestina melonjak drastis, didukung dana dan logistik dari komunitas internasional. Tapi yang tinggal di Palestina saat itu, ya mayoritasnya adalah Arab Muslim. Kita sedang lihat bom waktu yang mulai berdetak. Nah, kemudian tahun demi tahun konflik antar komunitas semakin memburuk. Arab Palestina merasa diusir secara perlahan dari tanah mereka sendiri karena gelombang imigran Yahudi semakin deras, terutama setelah antisemitisme di Eropa meningkat dan puncaknya saat Hitler berkuasa. Bentrok antar komunitas pun tak terhindarkan. Pada tahun 1936 sampai 1939 terjadi pemberontakan Arab besar-besaran melawan Inggris dan imigran Yahudi. Namun Inggris menindas pemberontakan itu dengan keras, bahkan melatih milisi Yahudi untuk membantu menekan Arab. Ironisnya, Inggris justru menciptakan tentara massa depan Israel lewat itu. Setelah Perang Dunia II berakhir dan dunia menyaksikan kengerian Holocaust, simpati global untuk Yahudi melonjak. Ratusan ribu pengungsi Yahudi dari Eropa ingin masuk ke Palestina, tapi Arab Palestina menolak karena takut menjadi minoritas di tanah mereka sendiri. Inggris pun angkat tangan, menyerahkan masalah ini ke PBB. PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab.
Tapi pembagian itu tidak adil, padahal populasi Arab lebih besar, namun wilayah yang diberikan ke Israel lebih luas. Arab tentu menolak. Namun pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamirkan berdirinya negara Israel. Sehari kemudian, pecah perang antara Israel dan negara-negara Arab sekitar. Israel menang dan justru memperluas wilayahnya dari peta PBB. Ratusan ribu warga Palestina terusir dari rumahnya. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Nakbah, yang artinya dalam bahasa Arab yaitu malapetaka. Sejak saat itu, konflik tak pernah benar-benar berhenti. Palestina tak hanya kehilangan tanah, tapi juga kedaulatan. Di tahun-tahun selanjutnya, Israel tak cuma bertahan, mereka memperluas kependudukan, terutama ke tepi barat dan kota Gaza. Dan mungkin kamu bertanya, gimana bisa pendudukan ini tetap terjadi sampai sekarang? Nah, mungkin ini bagian yang kalian tunggu. Inggris menjanji ketiga pihak yang saling bertentangan. Itulah akar dari konflik yang tidak pernah selesai sampai sekarang. Janji ke Arab menciptakan harapan palsu, janji ke Yahudi menciptakan negara baru, dan perjanjian dengan Prancis membela wilayah tanpa peduli siapa yang tinggal di sana. Inggris menciptakan panggung politik yang berdarah-darah selama seabad. Tapi bukan cuma janji, narasinya juga punya peran besar. Israel punya kontrol kuat atas media internasional, diplomasi, dan kekuatan militer. Mereka bisa membingkai konflik sebagai pembelaan diri, padahal banyak serangan terjadi di wilayah mereka diduduki secara ilegal, dan itu adalah yang kita tahu adalah tanah orang Palestina. Sementara Palestina, mereka tak punya negara resmi di mata internasional, tak punya tentara formal, dan bahkan tak bisa mengontrol perbatasan mereka sendiri. Sekarang kamu mungkin ngerti kenapa yang terjadi bukan cuma konflik biasa, tapi penjajahan yang didesain dari awal lewat dokumen, perang, dan propaganda oleh Inggris. Oke, mungkin segitu saja dulu. Mungkin soal Palestina bukan soal umat muslim, tapi ini tentang kemanusiaan. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga mereka mendapatkan tanah mereka kembali. Sejarah kadang ditulis oleh yang menang, tapi luka dan tanah yang hilang tetap disimpan oleh yang kalah. Dan kalau kita tidak belajar dari masa lalu, kita bisa jadi penonton dari penjajahan yang dianggap biasa. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, silakan berikan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Titik Pembahasan dan terima kasih.